Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya, silakan teman-teman bukalah Laragonya dan jalankan Apache-nya. Kita akan start dan kita akan buka juga localhost-nya. Ini sudah jalannya localhost-nya. Kemudian kita akan buka Visual Studio Code-nya atau Code Insider. Terserah teman-teman, sama aja ya. Kita akan buka folder, kita akan open folder. Kita sudah sampai ke episode 20. Kita akan mempelajari terkait dengan flash message ya. Nah, kita akan open. Teman-teman bisa buka, dan di sini saya sudah sediakan satu buah file CSS ya. Teman-teman bisa ambil nanti di kolom deskripsi untuk file latihannya ya. Nah, karena ini cukup panjang, ini saya buatkan jadi supaya tidak menghabiskan waktu belajar kita ya. Kita akan fokus ke PHP-nya. Jadi teman-teman, kalau misalkan mau dipelajari, silahkan dipelajari, diambil saja codingnya di kolom deskripsi di bawah. Oke, kita akan buat di sini file. Kita akan buat new file. Kita page 1 ya. Kita bikin page 1.php karena ini kita akan buat 2 page untuk sumbernya. Kemudian yang kedua ini untuk page tujuannya ya. Page 2. Ini page 2 untuk tujuannya. Nah, kemudian kita akan buat lagi satu lagi folder include. Nah, include ini ada header.php. Kemudian ini juga ada footer.php. Nah, kemudian ini satu lagi file untuk flashnya ya. Flash.php ini ya. Oke, pertama kita akan buat header dulu. Kita akan buat basic HTML-nya seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan di sini link untuk ikonnya, kita kosongkan. Kemudian kita akan linkkan dengan CSS-nya ya. Nah, ini kita akan ambil. Nah, karena nanti kita akan include ke page 1 dan page 2, kita akan ambil dari CSS. Kemudian ini filenya adalah style.css ini ya. Style.css seperti ini ya. Oke, kemudian di bagian headernya, nah, ini yang bagian body kita akan X, kita cut, kita akan simpan ke bagian footer. Oke, ini headernya kita save, footernya juga kita save ya. Oke, kemudian di bagian flash ini yang akan agak panjang ya. Nah, kita akan buatkan untuk ketentuan flashnya. Kita buat PHP dulu. Kita buat sebuah konstanta untuk flash. Nah, kita akan buat flashnya misalkan ini huruf besar ya, flash message. Nah, ini kita buat flash message. Kita buat konstanta lagi, konstanta untuk flash error. Nah, flash error ini kita kasih sebuah string error seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan buat lagi konstanta untuk flash warning. Nah, sukses juga boleh lah ya. Warning, kita akan gunakan warning. Kemudian flash info, kita akan gunakan info. Oke, sini kita akan membuat sebuah function. Nah, kita akan gunakan create flash message. Create flash. Nah, create flash message. Kita akan tambahkan di sini sebuah parameter. Kita akan spesialkan tipe datanya string ya. Message name, kemudian kita akan buat string message-nya. Message, kemudian kita tambah satu lagi untuk string type ya.
string tipe. Oke, string tipe. Nah, ini tipenya void ya. Oke, kita akan, oh salah ya, tipenya void, kemudian kita akan turunkan seperti ini. Kita akan besarkan aja ya biar lebih mudah. Oke, void ini pakai void. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini kita akan tambahkan untuk pengecekan ya. Jika kita akan gunakan iset, kita akan gunakan session. Nah, kita akan gunakan flash. Kemudian ini name $name. Nah, ini baru kita akan proses selanjutnya ya. Kita akan gunakan kurung seperti ini. Kita akan gunakan unset. Kita akan gunakan unset session untuk flash dan name-nya. Nah, kemudian kita akan lakukan add di sini ya. Kita akan buat $_ session. Kita kasih flash dan name. Message kita akan isi dengan message. Kemudian tipe kita isi dengan tipe seperti ini ya. Kita akan tutup dengan titik koma. Oke, kita save. Nah, ini untuk satu fungsinya. Kemudian kita akan buat fungsi lagi untuk format flash message. Function format flash message-nya. Nah, formatnya kita akan gunakan array. Ini flash message-nya. Nah, kemudian ini kita akan returnkan string ya. Oke, kemudian kita akan buka seperti ini. Format flash message array format. Oke, kemudian kita akan returnkan. Nah, kita akan print F. Kita akan melakukan ini ya untuk bisa mereplace sebuah karakter. Kita akan gunakan di sini sebuah petik div alert flash tipe message. Jadi seperti ini. Jadi kita akan bisa turun ke bawah ya lebih supaya lebih mudah dibaca. Jadi kita akan merefresh sebuah flash message yang akan mereturnkan ini ya. Nanti akan div kelasnya alert, kemudian ini ada alert, nanti ada s dan persen s. S yang pertama ini flash message yang tipe, kemudian alert yang kedua akan diganti dengan flash message yang message-nya apa untuk pesannya di dalam sini. Oke, ini ya. Nah, kemudian kita akan buat function lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga kita akan gunakan display flash message. Display flash message. Ini void ya. Nah, display flash message-nya kita akan cek di sini if tidak di set. Nah, yang tidak di set apa? Kita akan cek namanya season. Nah, di sini kita cek flash dan di sini kita cek array $name ya. Name. Nah, berarti ini kita kasih parameternya string name ya. String name. Nah, ini name-nya supaya nanti jadi ada ya. Oke, ini baru kita buka. Jadi kita akan cek jika tidak di set flash name-nya, flash name ini, kemudian kita akan return seperti ini ya. Nah, baru kita akan tambahkan untuk proses selanjutnya. Kita akan panggil flash message. Flash message kita akan ambil dari $.
session flash name. Nah, kita akan lakukan unset. Kita lakukan unset dollar session flash name. Nah, kemudian kita akan cetak echo format flash message. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita akan buat lagi. Kita akan save dulu. Kita akan buat lagi sebuah function untuk display all flash. Function display all flash message. Ini void ceritanya ya. Kita akan cek di sini. Jika tidak reset dollar underscore session flash ini ya, maka kita akan returnkan. Nah, kemudian kita akan lakukan flash message kita akan ambil dari session flash, kemudian kita akan lakukan unset flash, kita akan lakukan for each untuk flash dan key. Nah, kita akan S-nya bukan key ya, langsung aja flash message-nya. Nah, kita akan buat flash message, kemudian kita akan echo di sini format flash message. Ini flash, unflash, ini unset udah, remove, return, syntax .2. Ini, oh ini ya ada titik koma nih. Ini harus kita hilangkan. Nah, seperti ini. Flash message, kita save. Oke, sekarang kita akan buat fungsi untuk pemanggilannya. Kita buat function namanya flash. Nah, ini akan ada banyak parameter. Kita akan tambahkan di sini string $name. Kemudian ini akan kita tambahkan default parameternya sebuah string kosong. Seperti ini. Kita akan buat lagi sebuah string parameternya message. Ini juga defaultnya kosong ya. Kemudian kita buat lagi string, nah, kita dollar type ini kita kasih kosong juga. Nah, 3 aja ya. Tipe ini kita buat void, dan kita akan buat di sini jika dollar name tidak sama dengan kosong. Nah, kemudian kita akan tambahkan n dollar message ini juga tidak sama dengan string kosong. Kita cek lagi n tipe dollar tipe ini juga tidak sama dengan kosong. Nah, ini baru kita akan create flash ini message tipe ya. Oke, kita tambahkan di sini else if. Nah, kita akan else if-nya dollar name. Nah, dollar name ini tidak ada misalkan sama dengan string kosong. Nah, misalkan dollar message ini kosong sama dengan kosong, nggak ada pesannya ya. Kemudian kita tambahin lagi jika dollar tipenya juga kosong, nah, maka
kita akan buatkan display flash hanya nim aja. Kemudian kita tambahkan di sini else if lagi untuk yang nimnya sama dengan kosong. Ini yang semuanya kosong ya. Nim sama dengan kosong. Kemudian nn dollar message juga kita kasih kosong. tn lagi tipe juga kosong, maka kita akan langsung ya display flash. Oke, ini ada, oh ini harusnya koma ya, kita delete. Oke, kita save. Nah, ini sudah simpan. Nah, sekarang kita akan memanggilnya ke dalam page 1. Mana page 1? Ini untuk halaman pertama. Oke, kita akan panggil ke sini. Kita akan season start dulu ya. Kita harus start dulu. Oke, season start. Nah, setelah itu kita akan gunakan require. Nah, kita akan gunakan dir. Kemudian kita akan mengambil dari inc, kemudian kita akan ambil flashnya dulu ya. Kita ambil flashnya, kemudian kita akan require lagi untuk headernya ya. Require, kita akan ambil lagi di air, kita akan slash inc, kita akan ambil header. Nah, di sini kita baru akan ambil ya flash, kita ambil fungsinya, fungsi flash. Nah, misalkan kita akan kasih greeting. Oke, kemudian ini pesannya terjadi kesalahan. Silahkan cek kembali. Misalkan seperti ini. Nah, di sini untuk tipenya kita gunakan flash error. Oke, seperti ini ya, flash error. Nah, di sini kita akan buat sebuah echo untuk mengarahkannya ya. Kita akan gunakan tag rep, kita gunakan ke page 2. Ini repnya ke page 2. Kita ini kasih go to page 2. Kita kasih title go to page 2. Ini aja ya. Kita tinggal tambahkan di sini sebuah require untuk footernya ya. Ini sudah ya. Page 2-nya kita belum ada. Nah, kita tambahkan di sini untuk page 2-nya. Kita tambahkan PHP. Kita season start lagi. Oke, seperti ini ya. Kita akan require. Kita akan ambil flash lagi. Nah, kemudian kita akan ambil lagi header. Nah, di sini kita akan ambil flashnya greeting. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini kita akan gunakan require untuk footer. Oke. Ini sudah, kita akan coba buka ya. Kita akan coba buka PP tutorial, kita buka flashnya. Kita pilih page 1, apa ini? Di air. Kita hilangkan titiknya ya, kita save. Oke. Oke, sekarang sudah kebuka ya. Tadi ini kita ada titiknya ini untuk pengambilan karena kita menggunakan dir, jadi tidak boleh menggunakan titik di sini ya. Oke, kita coba klik. Nah, ini ada error. Include page 2. Page 2 juga sama. Ini kita harus menghilangkan titiknya ya. Nah, ini kita hilangkan, ini juga kita hilangkan. Kita save, ini kita mundur lagi.
Kita go to page 2. Nah, lihat sudah muncul ya, terjadi kesalahan, silakan cek kembali. Kalau misalkan teman-teman mau ganti dengan sukses misalkan, di sini kan kita sudah ada pengelompokan ya. Nah, tinggal kita ganti dengan flash sukses misalkan, nanti maka CSS-nya akan menyesuaikan sendiri. Misalkan ini flash error, kita ganti dengan flash sukses. Maka nah, ini kita akan kembali, kita akan coba ini lagi. Nah, ini terjadi kesalahan, kita tinggal ubah kesannya menjadi bukan terjadi kesalahan, proses berhasil misalkan seperti ini ya, kita prosesnya berhasil. Nah, ini yang akan kita dapatkan go to page 2, maka ini pesannya muncul. Oke, untuk flash message kurang lebih seperti itu. Jadi kita masih menggunakan season untuk menggunakan flash. Kemudian nanti di dalam flashnya kita bisa menggunakan beberapa kondisi ya, bisa error, warning, info, dan sukses. Nanti yang menentukan adalah pesannya di sini. Kita bisa menggunakan CSS stylenya seperti apa. CSS-nya sudah saya sediakan, silakan teman-teman pelajari. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.